Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Orang hanya bisa membayangkan dilema ketiganya saat itu. Membunuh penguasa kegelapan yang paling kuat membuat mereka terluka. Terlebih lagi, memperbaiki keretakan tersebut menghabiskan energi dan vitalitas mereka. Penguasa kegelapan kedua tahu bahwa makhluk ketiga abadi memiliki keunggulan sebagai tuan rumah sehingga dia menghindari konfrontasi langsung. Dia membuat orang-orang yang terjatuh mengulur waktu. Hal ini membuat ketiganya sulit untuk langsung membunuhnya. Kegelapan godaan terlalu besar sehingga banyak ahli yang berpindah pihak. Jika itu terus berlanjut, pilar tiga dewa akan hilang bahkan setelah kita membunuhnya. Kata Kaisar Nong, jika mereka perlu membunuh semua makhluk yang terjatuh untuk mencapai penguasaan kegelapan, dunia akan kehabisan tuan. Itulah mengapa kami perlu memasuki tiga dewa lagi. Dia melanjutkan, kami terus mengejar sambil menggunakan hati dao kami untuk menemukan kandidat yang cocok. Jadi kamu menemukan permaisuri sitar, leluhur api, dan lainnya, membiarkan mereka membentuk aliansi yang kuat untuk menahan kegelapan. Sangat membantu selain berhenti agar ahli tidak terjatuh. Li Qiye memahami rencana. Benar, Kaisar Xi mengangguk. Murid-murid mereka juga tidak mengecewakan mereka. Para jenius yang cemerlang ini akhirnya menjadi nenek moyang yang paling kuat. Mereka merekrut aliansi yang kuat dan memasuki wilayah tersebut. Setelah beberapa pertempuran berdarah, kami akhirnya berhasil menghentikan dan memenjarakan tuan kedua. Kami pikir kami akan mampu menyempurnakannya sepenuhnya. Kaisar Xi berhenti sejenak. Kaisar Sui menghela nafas setelah sampai pada titik ini. Seorang penjahat, leluhur api, kata Li Qiye. Ya, dia jatuh ke tangan tuan ketiga. Kaisar Sui melanjutkan dengan sedih, yang ketiga bersembunyi sepanjang waktu sambil terus merekrut orang. Leluhur api bertahan ketika mereka mengira kemenangan sudah pasti. Hal ini mengejutkan karena dia adalah murid berharga Kaisar Sui dan memiliki banyak prestasi baik melawan kegelapan. Itulah mengapa dia mendapat kepercayaan dari orang ketiga. Li Qiye mengangguk. Leluhur api berhasil mendapatkan sehelai rambut dan kuku dari keberadaan ketiga, jelas menunjukkan kepercayaan. Jadi penyergapan tersebut memungkinkan orang yang dipenjara untuk melarikan diri dan kami tidak dapat menemukan mereka setelahnya. Kaisar Sui berkata dengan kecewa, tidak enak rasanya dikhianati oleh murid yang paling dia percayai. Unicorn membutuhkan bantuan agar bisa menang, tidak ada kemungkinan baginya untuk pergi sendirian melawan kalian bertiga setelah kematian orang keduanya. Li Qiye juga memahami rencana Unicorn itu. Haha, yang kedua kehilangan kesabaran dan ditangkap olehmu. Kata Kaisar Xi, penguasa kegelapan yang terluka parah juga tidak muncul lagi, sama dengan yang ketiga. Yang terakhir terus bekerja dalam bayang-bayang untuk membangun pasukan. Tuan kedua memanfaatkan kebahagiaan surgawi dan tiba-tiba melarikan diri dari angkasa. Dia perlu memulihkan vitalitasnya dan tiga dewa adalah target yang sempurna. Sayangnya, dia akhirnya ditangkap dan disempurnakan oleh Li Qiye. Kemudian, kami tinggal di sini untuk melihat celah tersebut, mencari celah ketiga, dan menyembuhkan luka kami. Kami juga mengirimkan avatar dao kami untuk mencari pohon itu, itulah satu-satunya cara untuk memperbaiki celah tersebut. Kaisar Nong berbicara sambil melihat pohon di tangannya. Pada akhirnya, Li Qiye memilih lebih maju dari mereka dan menemukan pohon itu. Kaisar Nong tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan. Mengenai Unicorn, dia tahu bahwa makhluk ketiga abadi masih mengawasi hal itu. Oleh karena itu, ia memilih untuk memerintahkan nenek moyang dan ahli lainnya untuk menimbulkan kekacauan, dengan harapan dapat menarik perhatian mereka. Invasi terhadap tiga dewa memiliki tujuan yang sama. Dia ingin makhluk ketiga abadi itu kembali sehingga dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dalam rencana. Sayangnya, mereka tidak menggigit. Terlebih lagi, Li Qiye muncul entah dari mana dan menghancurkannya sepenuhnya. Selama ini, orang-orang dari dunia luar masih ingin datang ke sini. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami bisa bertahan tanpa pohon ini. Kaisar Sui membuka celah kecil itu dan berkata, sekarang sudah berakhir. Saudara Li telah menangani semua ini sendirian, ini adalah kontribusi yang tiada taranya bagi dunia. Kaisar Nong tersenyum.
Ini tidak berlebihan. Li Qiye membunuh dua penguasa kegelapan dan menyapu kegelapan hingga menemukan pohon itu. Kontribusinya berada di atas kontribusi mereka saat ini sehingga mereka hanya menghormatinya. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa dan memfokuskan pada celah tersebut. Kita harus memulai dan memperbaiki keretakan dengan pohon itu, tidak ada masalah lagi nanti. Kaisar Xi menyarankan. Sebelumnya, mereka sangat penasaran dengan dunia yang belum dikenal namun kini tidak lagi demikian. Adanya keretakan ini berarti potensi bencana bagi tiga dewa. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup tiga dewa. Oleh karena itu, mereka membuang rasa ingin tahu dan keinginannya sebelum memperbaiki keretakan tersebut. Semuanya akan sama lagi, tidak mau melihatnya. Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Tidak, yang ketiganya sama menjawab, tapi aku akan melakukannya. Dia melihatnya. Yang ketiga menjadi serius karena ini bukan lelucon. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup semua orang. Maksud Anda, Kaisar Xi bertanya, tiga dewa telah terungkap, mereka tahu tentang potongan daging lambang ini sekarang. Ini akan berhasil menyembuhkan rasa lapar mereka. Menurutmu mereka tidak mengeluarkan air liur saat bertanya? Kata Li Qiye, ketiganya tahu bahwa dunia mereka adalah target utama sekarang setelah terbentuknya keretakan ini. Makhluk-makhluk lain ini hanya ingin memanaskannya. Kami adalah orang berdosa. Kaisar Sui menghela nafas. Memperbaiki keretakan ini adalah solusi sementara, bukan solusi permanen. Saya yakin hal ini tidak bisa dihindari, tidak ada yang bisa melarikan diri di masa depan. Mata Li Qiye menjadi dalam. Rumit, kakak. Kaisar Xi bertanya dengan sungguh-sungguh. Hancurkan semuanya. Lakukan yang terbaik dengan kesempatan ini, tidak akan ada yang lain, kata Li Qiye. Yang lain saling bertukar pandang. Mereka adalah penggarap terkuat di dunia ini tetapi setelah melawan keberadaan kegelapan, mereka tahu bahwa dunia yang tidak dikenal ini sangat menakutkan. Kami tidak terlalu rendah hati ketika mengatakan bahwa kami tidak akan dapat melakukan apapun di sana. Ini bukan tentang tetap hidup karena kematian tidak cukup untuk menebus kesalahan kita. Namun, keretakan ini harus diperbaiki demi tiga dewa. Kaisar Xi berkata dengan serius. Aku tidak menyuruh kalian bertiga pergi. Itu keinginan pribadiku jadi aku akan pergi sendiri. Akan sangat egois jika menguburkan tiga dewa dengan memaksa kalian bertiga pergi ke sana. Li Qiye tersenyum. Saran Li Qiye bisa menimbulkan konsekuensi yang menggemparkan. Yang ketiganya menjadi keras. Saya pikir menang tidak akan mudah. Kaisar Xi sedang berpikir. Dia menyampaikannya mungkin sebaiknya alih-alih mengatakan bahwa Li Qiye tidak akan mampu melakukan perlawanan. Meskipun mereka belum pernah melihat dunia ini, mereka mempunyai ide yang cukup bagus setelah tiga penyerbu pertama. Mereka pasti tidak akan bisa kembali setelah perjalanan ke sana. Tentu saja, mereka tahu bahwa dia cukup kuat, lebih kuat dari mereka semua. Sayangnya, konsekuensinya masih serius. Memang tidak mudah. Li Qiye terkekeh, hanya akan membunuh beberapa orang saja, aku tidak berencana untuk menang sepenuhnya, tidak mungkin melakukan hal itu hanya dengan pertarungan secara acak. Ditambah lagi, ini adalah sesi latihan yang bagus. Yang ketiganya tersenyum kecut setelah mendengar ini. Dia berbicara seolah-olah itu hanyalah pertarungan biasa. Hal ini jauh dari kasusnya. Perang-perang tersebut akan sangat merusak dan berbahaya, lebih buruk daripada perang-perang lainnya. Kamu masih memiliki potensi lebih dari kami. Kaisar Sui berpikir sejenak sebelum menyarankan, mengapa tidak ada lagi? Mungkin Anda akan mampu melewati celah terakhir dan menjadi makhluk abadi sejati. Itu akan menjamin kemenanganmu. Kelompok ini memiliki penilaian yang tinggi terhadap Li Qiye. Potensinya adalah yang tertinggi yang pernah mereka lihat. Jika menjadi makhluk abadi sejati adalah mungkin, dia harus menjadi orang pertama yang mencapainya. Mereka tidak ada secara pasti. Di sini, tiga dewa tidak dapat membuat atau mengakomodasi satupun. Bayangkan saja harganya. Li Qiye menenangkan. Yang ketiga mengerutkan kening, merenung. Mereka semua percaya bahwa makhluk abadi yang sejati tidak ada. Mereka bukanlah makhluk abadi meskipun memiliki gelar. Yang lain salah memilih menyebut mereka demikian. Mungkin mereka benar-benar abadi di mata orang biasa, tetapi mereka tahu bahwa jalan masih panjang sebelum mencapai level ini. Selain itu, tidak ada metode yang ditetapkan untuk dijadikan referensi. Itulah kenapa ini hanya legenda.
Saya yakin meskipun hal itu memungkinkan, Anda tetap tidak ingin melihat konsekuensinya. Li Qiye mendengus. Ketiganya mulai memikirkan masalah ini. Dunia Anda menyalakannya dengan beruntung, mampu melewati banyak zaman. Apakah ini akan terus berlanjut di masa depan? Dia kemudian bertanya, kami tahu, tapi kami tidak memiliki keberanian seperti Anda untuk mendaki jalan ini. Kaisar Nong menghela nafas sebagai jawaban. Aku tidak setuju, itu karena ada hal yang mengikat kalian bertiga. Li Qiye berkata, kita adalah manusia terlebih dahulu sebelum kita menjadi seorang yang berkuasa, bukan? Jika tidak, kami tidak ada bedanya dengan mereka. Kamu benar. Kaisar Si mengangguk dan berkata dengan lembut, membuka celah ini bukanlah hal yang mustahil, tapi mohon diperhatikan. Menurutku kamu tidak akan bisa kembali. Dia menyampaikannya sebaik mungkin. Akibat dari Li Qiye adalah kematian yang ditelan dunia yang tidak diketahui itu. Dia tidak memiliki kekuatan selain tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Yah, aku akan membunuh sampai aku mati atau tidak ada yang tersisa. Kematian seperti itu akan tetap berharga. Li Qiye tertawa terbahak-bahak, menangani masalah ini dengan pola pikir yang riang. Yang ketiganya menghormati ketegasannya karena mereka tidak dapat melakukan hal yang sama karena alasan tertentu. Sepertinya banyak yang harus kita persiapkan. Kaisar Si berkata dengan ekspresi serius. Ya, musibah akan datang, jadi lakukanlah yang terbaik. 3000 dunia akan berubah, semoga dunia baru menjadi lebih baik. Li Qiye mengangguk. Li Qiye telah memutuskan untuk bertarung dan membuat banyak persiapan. Dia juga mempersiapkan pola pikirnya karena konsekuensinya mungkin tidak menguntungkan. Kamu benar, mari kita mulai. Mereka tidak lagi ragu-ragu, memutuskan untuk mendukung penuh Li Qiye dengan sumber daya mereka. Seperti yang dikatakan Li Qiye, 3 dewa telah terungkap. Eksistensi terbaik tidak akan pernah berhenti mencoba untuk kembali ke sini. Keretakan lainnya, berarti akhir dari 3 dewa dan mereka tidak akan bisa dihentikan. Itu sebabnya tujuan Li Qiye saat ini sebenarnya adalah metode yang hebat. Dia mungkin tidak bisa memenangkan semuanya tapi mengingat kemampuannya, dia seharusnya bisa membunuh banyak dari mereka. Ketiganya memiliki banyak sumber daya setelah hidup bertahun-tahun. Ini sangat membantu Li Qiye. Sekarang perbendaharaannya yang berisi bahan-bahan dari beberapa tempat penebusan telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saat Li Qiye dan ketiganya bersiap untuk menyerang, seluruh dunia menikmati kedamaian. Para master top di dunia ini menganggap ini cukup aneh, tidak ada kabar tentang Li Qiye setelah mengunjungi 3 makhluk abadi sehingga ekonomi pun muncul. Sesi pemaparan lagi, mungkin, untuk menjadi abadi, kata salah satu nenek-nenek moyang. Mungkin dia sudah abadi dan ingin mengambil langkah berikutnya, menjadi emas abadi. Kata guru lainnya, tentu saja, keabadian emas hanya terdapat dalam cerita dan dongeng manusia. Sejauh yang mereka tahu, tidak ada level seperti itu. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia sudah kuat melampaui imajinasinya. Yang lain tidak tahu. Mereka percaya bahwa dia sudah berada di puncak budidaya, tidak ada yang lebih menjadi kuat. Pemikiran khusus ini dapat dimengerti. Di masa lalu, mereka berpikir bahwa keberadaan kegelapan berada di puncak namun Li Qiye masih dengan mudah membunuh mereka. Bagaimana mungkin ada sesuatu di atasnya? Yang terpenting, dia tidak terpecahkan di dunia ini. Mungkin ketiga makhluk abadi itu bersama-sama masih belum bisa melawannya. Oleh karena itu, dia berada pada batas akhir dunia ini. Tentu saja, beberapa nenek moyang tahu tentang tujuan Li Qiye yang lebih tinggi, dan dia tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kedamaian ini hanyalah permulaan sebelum langkah mengejutkan berikutnya. Badai dahsyat terjadi di Cakrawala. Mereka yang berada di celah dalam tempat penebusan mulai menatap ke arah langit biru. Mereka sepertinya memperhatikan beberapa hal. Sudah terlalu lama, sebuah suara halus terdengar. Itu hanya dapat dipahami dan dipahami oleh segelintir orang terpilih. Mungkin seseorang akhirnya bisa mengambil langkah selanjutnya. Ini adalah sebuah peluang. Yang lain menghela napas. Kesempatan untuk merusak keseimbangan. Di sisi mana skalanya akan bersandar. Satu lagi dari tempat penebusan berbicara. Mereka memahami bahwa pertempuran yang akan datang memiliki arti yang sangat penting. Ribuan dunia ketiga akan berubah terlepas dari pemenangnya. Ini tidak akan kalah dengan perang yang lalu. Orang lain mengeluh. Badai akhirnya tiba setelah jeda singkat. Gemuruh.
Tiga dewa dan hamparan tiba-tiba bergetar seolah-olah ini adalah akhir zaman. Tsunami yang mampu mencapai langit hampir menghancurkan bintang-bintang di angkasa. Seorang raksasa sepertinya membelah langit dan bumi, ingin membelah dunia menjadi dua. Apa yang sedang terjadi? Penduduk panik kebingungan. Bintang-bintang berdesir, hampir jatuh jika ini terus berlanjut. Gemuruh, gelombang demi gelombang terus menghantam langit, bermaksud menenggelamkan langit yang tinggi. Fenomena dahsyat itu membuat semua orang ketakutan. Mereka harus berlutut dan berdoa sekali lagi. Sebaliknya, para tuan dan nenek-nenek moyang di angkasa tetap tenang. Apa yang mereka lakukan? Mereka tahu bahwa ini adalah peristiwa yang disebabkan oleh ulah manusia, bukan bencana alam. Hanya tiga makhluk abadi dan Li Qiye yang dapat mempengaruhi dunia hingga tingkat ini. Hal ini menggugah rasa ingin tahu mereka. Apakah mereka benar-benar melakukan ini? Itu terlalu berbahaya. Seorang nenek moyang yang mengetahui cerita di dalam punya tebakan yang bagus. Kelompok berpengetahuan ini menjadi ketakutan karena, jika gagal, dewa ketiga akan kalah juga. Ini dimulai. Mereka yang berada di tempat penebusan malah bersemangat bukannya takut. Mereka tahu bahwa hari ini akan tiba ketika Li Qiye meminta sumber daya mereka yang luar biasa saat itu. Mungkin kesuksesan itu mungkin. Satu keberadaannya di tempat-tempat rahasia ini. Yang lain sepertinya tidak setuju. Ia memiliki ekspresi serius saat menatap ke langit, mampu menjelajahi dunia manapun. Ia mencapai lokasi terdalam di atas tetapi tidak melihat apapun. Saya ingin tahu apakah orang itu masih ada atau tidak. Seorang tuan berpikir, nenek moyang yang tak terpecahkan tidak dapat mendengar suara pelan ini. Namun, tuan lain yang tak terhitung banyaknya dari dimensi jauh mendengarnya dengan jelas. Orang itu, bahkan tuan terkuat pun memasang ekspresi serius setelah mendengar kata-kata ini. Mereka yakin dengan ekspedisi Li Qiye, tetapi seperti yang disebutkan tadi, mereka merasakan tekanan yang besar. Sudah lama sekali sejak kemunculan terakhirnya. Saya rasa tidak ada yang tahu. Seorang tuan berkata dengan tenang. Hanya mereka yang mengenalnya yang mengerti betapa menakutkannya dia. Namun, dia sudah lama menghilang. Meskipun demikian, para penguasa ini tahu bahwa dia masih hidup. Bagaimanapun, mereka masih hidup. Bagaimana dia bisa mati sebelum mereka? Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan saat ini. Keberadaan yang kuat di 9 dunia dan 13 benua juga merasakan riak yang kuat. Ini dimulai. Salah satu makhluk mengerikan di dimensi dalam mulai melarikan diri ke padang rumput yang lebih aman. Dia tahu ini mungkin awal dari bencana lain. Saya berharap perubahan akan datang dari sini. Seseorang dengan mendalam yang berada di kuburan berkata, mereka tahu bahwa bencana akan datang dari pertempuran ini seiring dengan perubahan momentum apapun hasilnya. Retakan, retakan, suara robekan bisa didengar oleh semua orang di tiga dewa dan hamparan luas. Lihat, langitnya retak, teriak seseorang. Semua melihat ke atas dan benar saja, retakan muncul di kubah langit, tampak seperti bintang. Semua orang merasa seolah-olah ada penghalang tak kasat mata di atas sana yang dirobek dengan paksa. Retakan, robekan terus berlanjut. Langit akan terbelah dua jika ini terus berlanjut. Itu, para master top di angkasa menarik napas dalam-dalam. Itu adalah penghalang dunia yang terkoyak, sesuatu yang pastinya tidak bisa mereka lakukan. Mereka ingin memasuki dunia yang berbeda. Mereka segera menyadari apa yang sedang dilakukan keempatnya. Bisakah mereka melakukannya? Retakan yang semakin melebar membuat ketakutan mereka, takut akan kemungkinan terburuk. Sementara itu, orang-orang biasa di tiga dewa mengira langit sedang runtuh. Meskipun informasinya kurang, mereka gemetar. Naluri bertahan hidup mereka mengatakan bahwa ini jelas buruk. Retakan, suaranya semakin keras dan terdengar di mana-mana. Eksistensi terhebat disaksikan dengan napas tertahan, terutama mereka yang berada di tempat penebusan. Ledakan, kegelapan tiba-tiba merembes ke dalam celah dengan kekuatan banjir besar, melanda dunia. Ini adalah keberadaan mengerikan dari pihak lain yang ingin menyerang tiga dewa. Afinitas gelap secara alami membuat semua orang takut. Mereka merasakan kegelapan memasuki mereka dalam sekejap mata. Kotoran, para master papan atas segera melarikan diri dengan tergesa-gesa, takut akan terulangnya masa lalu. Ledakan, namun, invasi ini diinterupsi oleh cahaya abadi, teknik tertinggi yang mampu mempengaruhi segalanya.
Semua terasa lemah dan tidak berarti jika dibandingkan. Kekuatan itu langsung mengusir kegelapan yang dahsyat, mendorongnya kembali ke dunianya sendiri tanpa merusak tiga dewa sedikit pun. Retakan di langit diterangi oleh cahaya abadi ini. Di dalam hamparan terang inilah terdapat gambar yang menakjubkan. Li Qiye gemuruh. Dia terbang menuju celah itu, ingin mencapai dunia di sisi lain. Sangat ganas. Para master papan atas terkagum-kagum dengan kemampuan Li Qiye yang tak terkalahkan. Satu pukulan mengusir kegelapan dengan cara yang mendominasi. Penghuni tiga dewa tidak bisa berkata-kata sambil berlutut. Mereka melihat sosok agung dalam cahaya abadi sebelumnya, unik dan tak tertandingi dalam sejarah. Nenek moyang dan makhluk abadi tidak layak untuk dibesarkan di hadapannya. Dia adalah satu-satunya yang abadi. Utama, ini perdana. Eksistensi kuno di tiga dewa berteriak secara emosional. Dia menyelamatkan kita lagi. Air mata mengalir di pipi semua orang saat mereka bersujud. Nenek-nenek moyang utama, gelar Li Qiye menggema di seluruh dunia, menjadi legenda abadi. Banyak ahli di angkasa juga membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ledakan, Li Qiye melangkah ke dunia lain tanpa ragu atau takut. Setiap langkah sangat menentukan dan meyakinkan. Dia tidak melihat ke belakang satu kali pun seolah-olah tidak ada apapun di sini yang dapat ditahan, sebuah bukti hati dan keinginan daunnya. Dia ingin memasuki dunia ini dengan momentum terbesar, menyelesaikan masalah sampai ke sumbernya. Segel, makhluk abadi ketiga itu meraung tepat setelah dia masuk ke sana dan bekerja sama menggunakan kekuatan besar untuk mendorong penghalang dunia, menutup celah tersebut. Gemuruh, keretakan itu secara bertahap menjadi lebih kecil. Proses ini menenangkan penonton, menyelamatkan mereka dari kecemasan lebih lanjut. Mereka tahu bahwa menutup celah ini berarti dunia mereka aman kembali. Tentu saja, orang awam tidak tahu berapa banyak kekuatan dan sumber daya yang dihabiskan oleh makhluk abadi ketiga untuk menutupnya. Setelah keretakan menghilang, makhluk abadi ketiga mengembalikan pohon itu ke bintang. Berdengung, bintang-bintang hidup menjadi kembali dan berputar dengan kecepatan luar biasa. Rotasi ini menyebarkan kehidupan ke seluruh dunia. Saat kedekatan ini meresap ke dalam jalinan kenyataan, terjadi perubahan kecil. Hal itu tidak disadari oleh orang-orang biasa, hanya Tuan yang kuat yang bisa merasakannya. Ini adalah seorang nenek moyang yang kuat menjadi terkejut. Dunia sedang bangkit, guru lain berspekulasi. Sementara itu, mereka yang berada di tempat penebusan tidak peduli dengan perubahan ini. Mata mereka tergeletak di atas langit, menunggu kemungkinan terburuk. Siapa yang akan mati pada generasi ini? Salah satu tuan menahannya. Ketiga makhluk abadi berbagi perasaan yang sama. Mereka menyaksikan dengan ekspresi karena ini hanyalah permulaan. Mereka perlu bersiap untuk perkembangan apapun. Orang-orang yang berada di 9 dunia dan 13 benua tidak memiliki hak istimewa untuk menonton ini secara langsung. Namun, mereka merasakan riak kekuasaan. Saya berharap untuk mendapatkan hasil terbaik, kata makhluk mengerikan di dimensi gelap. Ya, kedua belah pihak mati dalam pertempuran adalah hasil terbaik. Banyak mata gelap terbuka, tapi tidak sepenuhnya karena ketakutan. Eksistensi lain memiliki harapan yang lebih baik lagi, mungkin lebih dari itu. Biarkan dia menyapu dan bahkan surga melawan yang jahat itu, tidak ada yang lebih baik dari keduanya mati. Li Qiye jelas merupakan ancaman bagi mereka tetapi apa yang tampak di atas bahkan lebih buruk lagi. Itu telah memaksa mereka bersembunyi selama jutaan tahun. Itu sebabnya mereka ingin melihat semua musuhnya mati. Li Qiye memasuki dunia lain dengan cara yang mendominasi. Ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi orang luar sebelumnya. Dia berdiri di sana, tampaknya adalah penguasa alam semesta yang tidak ada duanya. Dia mengamati area tersebut dan memahami semuanya setelah kilatan cahaya di matanya, mampu menyimpulkan kemungkinannya. Ini adalah dunia yang sunyi, tidak ada kedekatan lain yang ada selain kematian. Waktu, ruang, Grendao, dan lainnya, mati. Kematian mereka tidak datang karena waktu dan waktu tidur. Mereka hanya disedot hingga kering, semua esensi mereka dibawa ke bagian terakhir. Hanya cangkang dunia yang tersisa sama dengan mirip dengan batu besar yang tak bernyawa. Rona pucat meresap ke daratan, tidak ada cahaya yang terlihat karena sudah dikeringkan, matahari, bulan, dan bintang tidak ada lagi yang tersisa. Banyak bintang yang benar-benar jatuh ke tanah. Dunia ini sangat besar,
Faktanya, 3.000 kata yang diketahui Li Qiye mungkin tidak sebesar ini. Bahkan karakter terkuat dan kekuatannya tidak akan membuat perbedaan ketika datang ke sini, sama seperti setetes air yang menyentuh gurun. Namun, kehadirannya langsung diperhatikan oleh banyak orang yang membuka mata lebar-lebar. Sayangnya, mereka tidak membawa kehidupan ke dunia ini, hanya menambah kegelapan. Tidak, itu tidak benar. Sebenarnya adalah sejenis kekuatan, semacam afinitas. Keadaan di sini tidak sama. Ini adalah warna hitam kematian. Eksistensi terbangun dan membawa jurang mengerikan yang mampu menyedot segalanya. Bahkan batu kecil pun akan dirampok semuanya setelah terjatuh, hanya menyisakan ampas yang tidak berguna. Setelah sampai di sini, orang-orang akan mengetahui bahwa kegelapan bukanlah hal yang paling menakutkan. Kesuraman yang tidak diketahui itu jauh lebih buruk. Setidaknya, kegelapan masih merupakan suatu bentuk kehidupan. Di sini, hanya kematian dan kehancuran. Dengan kata lain, mereka akan memahami sumber kegelapan. Begitu aura keruh ini terisi dan terpuaskan, ia akan berubah menjadi kegelapan. Para master dan nenek moyang terbaik akan merasa tidak berdaya saat berdiri di sini. Kaki mereka akan mulai gemetar. Pertarungan tidak diperlukan karena mereka tahu hasil yang buruk. Sebaliknya, Li Qiye bertahan dari serangan hitam seolah-olah dia berada di atas mereka. Ledakan. Saat dia tiba, ledakan keras terdengar saat makhluk mengerikan didorong mundur. Ini adalah makhluk yang ingin menyerang 3 dewa namun gagal karena campur tangan Li Qiye. Berabad-abad berlalu, akhirnya menjadi tamu. Suara keberadaan itu mengundang perhatian. Dia menggunakan bahasa kuno yang disampaikan oleh niat ilahinya. Mereka yang tidak mengetahui bahasa ini masih memahaminya. Li Qiye melihat monster berdiri di sana seperti gunung jahat yang tidak bisa diseberangi. Itu adalah makhluk tak dikenal, terselubung jubah besar. Kelihatannya agak compang-camping, seperti seorang pengemis. Jelas sekali, ini adalah artefak tertinggi. Senjata pilihannya adalah sabit yang panjang, membuatnya terlihat seperti pemanen kehidupan. Hanya satu ayunan saja akan menambah miliaran nyawa. Nenek moyang tidak akan bisa melarikan diri. Ia menatap lurus ke arah Li Qiye, munculnya satu-satunya kecerahan di dunia yang ditinggalkan ini, yang mampu mencuri jiwa manusia. Meskipun demikian, Li Qiye dengan tenang menyembunyikannya, tidak mempengaruhi. Tidak, saya bukan tamu, hanya Algojo yang akan memenggal kepala anjing Anda. Ingat, aku Li Qiye, yang paling ganas, akhir hidupmu. Dengarkan namaku dan ketakutan. Ledakan. Sebuah telapak tangan besar menutupi langit di atas mereka saat keberadaan mengerikan lainnya terbangun. Telapak tangannya cukup besar untuk menyembunyikan apapun yang ada di baliknya. Orang tidak dapat melihat penampakan aslinya. Takut. Apa itu? Ia berbicara dalam bahasa kuno yang sama. Oh, tidak buruk sama sekali. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya berdesak-desakan seperti itu. Ia mengeluarkan air liur sambil menatap Li Qiye. Memang, era penyempurnaan, takdir sejati tertinggi, hati Dao yang tiada taranya, juga melakukan kontak dengan 9 kitab suci dan harta surgawi. Kita bisa kenyang berkat makanan seperti ini. Pengguna sabit itu setuju. Seseorang tidak perlu melihat ekspresi untuk mengetahui seberapa besar keinginannya untuk mengundang Li Qiye saat ini. Hitunglah aku. Makhluk ketiga muncul, tampak seperti hantu. Itu terwujud dalam ruang dan menjadi bagian darinya. Bentuk dan ukurannya masih belum diketahui. Ia hanya memiliki 3 mata putih yang aneh. Gerakan mereka sepertinya memutarbalikkan struktur realitas. Mereka tidak memancarkan kehadiran yang mengerikan atau aura yang tidak stabil. Sayangnya, waktu terhenti. Seseorang tidak boleh meragukan fakta bahwa mereka dapat memelihara 3 dewa, 9 dunia, dan 13 benua dalam satu tegukan. Jika mereka pergi ke sana, mereka akan mengubah segalanya menjadi makanan, termasuk kaisar abadi dan nenek moyang yang perkasa. Bentuk jahat mereka saja sudah cukup menimbulkan rasa takut, tidak perlu aura apapun. Kalian semua juga terlihat seperti pesta di laut. Aku yakin akan sangat bergizi jika menambah kalian bertiga, tapi sayangnya, itu bukan niatku. Li Qiye tersenyum. Lalu apa niatmu? Pengguna sabit itu berbicara. Suaranya tidak memiliki emosi, sepertinya selalu sama selama bertahun-tahun. Mungkin waktu sendiri bukanlah faktor penghalang bagi mereka. Afinitas ini mungkin juga tidak ada. Aku akan membunuh kalian semua.
Apakah kamu tidak ingin turun ke sana? Aku akan mengantarkanmu ke sana dan memenuhi keinginanmu. Li Qiye memutar. Benar, ada kemungkinan kalah dalam kasus itu. Kata kekejian bermata tiga. Menarik sekali, aku khawatir duniamu tidak bisa menangani kematian kami. Makhluk dengan telapak tangan raksasa itu mengeluarkan tawa yang terdengar aneh. Pasti ada trade-off. Li Qiye tersenyum, mayatmu yang bau pada awalnya akan merusak tanah, tetapi mereka akan menjadi pupuk yang baik, tanah dan pepohonan yang lebih sehat akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Itulah tujuanmu datang ke sini. Pengguna sabit itu memelotot tajam, ingin melihat hati Dao Li Qiye. Tidak, itu hanya hadiah tambahan. Li Qiye tersenyum, saya di sini untuk membunuh kalian semua, itu saja. Kamu pikir kamu bisa membunuh kami sendirian? Memang benar kamu kuat, telapak tangan raksasa itu tertawa dan berkata. Tidak, dia sangat kuat, dia memiliki keinginan primordial. Suara samar terdengar dari dalam dunia ini. 3 orang yang diprioritaskan langsung memfokuskan pandangan mereka, menghasilkan 3 sinar menyilaukan yang diinginkan termasuk Li Qiye. Para ahli di bawah ini tidak memiliki kesempatan untuk menahan intensitasnya. Kami ceroboh, itu memang kemauan primordial. Kekejian bermata 3 itu terkonfirmasi. Kamu orang itu, Li Qiye bertanya setelah memusatkan perhatian pada arah suara samar itu. Orang itu, suasana menjadi beku. Monster ketiga yang mengerikan itu menjadi serius seolah-olah Li Qiye baru saja mengucapkan kata-kata tabu. Keheningan mengambil alih sejenak. Tidak, akhirnya, suara samar itu menjawab dan memecah ketegangan. Sayang sekali, aku juga ingin membunuh. Li Qiye mengungkapkan senyuman acuh tak acuh. Sikapnya akan tetap ada meskipun dia menghadapi makhluk paling mengerikan yang pernah ada. Pernyataan yang berani, ingin membunuh. Telapak tangan besar itu berbicara ketika mencoba menganalisis Li Qiye lebih jauh, ingin melihat dengan apa dia akan membunuh orang itu. Kamu, belum cukup, masih belum cukup. Suara samar itu berkata, saya khawatir Anda bahkan tidak dapat melewati kami. Kita lihat saja nanti, kamu keluar untuk melawanku. Li Qiye tersenyum. Jangan terburu-buru, biarkan mereka menguji kekuatanmu terlebih dahulu. Oh, dan kami juga tidak. Melakukan 1 lawan 1, pesta seperti Anda harus diumumkan. Sayang sekali jika kita masing-masing mendapat lebih sedikit. Suara itu berkata dengan acuh tak acuh. Respons yang menyeramkan ini akan membuat siapapun membayangkan bahwa mereka sedang berbaring di atas piring, menunggu untuk dipotong dan dimakan. Eksistensi ini, dari awal hingga akhir, memandang Li Qiye sebagai makanan, tidak lebih. Kalau begitu aku akan mulai, pupukku. Saya yakin bahkan surga yang jahat pun memiliki sentimen yang sama. Li Qiye mendengus. Itu. Suara itu merengut. 3 orang lainnya perlahan-lahan mengelilingi area sekitar Li Qiye, siap untuk dibunuh. Tunjukkan pada kami kekuatanmu, ucapkan si pengguna sabit. Ledakan. Energi kematian muncul saat peti mati muncul di atas Li Qiye, sama dengan kitab suci kematian. Baik kitab suci maupun harta karun. Kedua makhluk lainnya bersantai saat melihat pemandangan ini. Benar, cukup untuk membunuh kalian semua. Li Qiye berkata dengan penuh percaya diri. Bunuh kami, mungkin kamu tidak tahu bahwa duniamu bahkan belum ada saat kami memilikinya. Kekejian bermata 3 terungkap. Aku menyadarinya. Sangat penting bahwa reaksi primordial membuat mereka tidak berguna lagi kecuali Anda memiliki keinginan mati. Li Qiye tersenyum. Kamu tahu cukup banyak. Pengguna sabit menjadi terkejut. Mereka yang mengetahui rahasia ini seharusnya sudah tidak ada lagi. Sayangnya, ada seseorang yang berdiri di depan mereka saat ini. Memperbaiki. 12 hukum Dao di atasnya membentuk penghalang perlindungan. Di atas mereka ada 3 pusaran udara. 15 kesamaan ini digabungkan menjadi satu kesatuan yang abadi. Kehendak primordial diturunkan untuk melindungi Li Qiye. Dia menjadi tanda yang tak terhapuskan dalam sejarah, permulaan-permulaan. Kami pernah memiliki keinginan primordial juga, sayang sekali. Suara samar terdengar dari suatu tempat di dunia ini. 3 makhluk mengerikan itu menatap tajam ke arah Li Qiye dan menginginkan primordialnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka. Ini mungkin lebih menggiurkan daripada dagingnya. Keinginan primordial akan kembali hari ini. Telapak tangan raksasa itu berkata sebelum mengeluarkan air liur. Kalian bertiga tidak bisa melakukannya.
Li Qiye perlahan menghunuskan senjatanya, pedang panjang berwarna abu. Rupanya terbuat dari bahan terberat dalam sejarah. Penampilannya tidak terlalu mengesankan tetapi mata ketiga makhluk itu tiba-tiba menjadi serius. Aura yang familiar, kekejian bermata tiga itu mengendus. Tentu saja, saya yakin Anda tidak bisa melupakan aura surga yang jahat. Li Qiye tampak mampu membunuh makhluk abadi dengan pedang di tangannya. Dia menghabiskan upaya yang tak terkatakan untuk menciptakan senjata ini. Bahan utamanya adalah meteor yang diambil dari klan Jilin, ditempa dengan segala jenis api dan kekuatan surgawi. Pantas saja kenapa ini begitu familiar. Telapak tangan raksasa itu menatap pedang itu dan berkata, hal yang paling mereka takuti di dunia ini, surga yang jahat. Pedang ini memiliki aura serupa, tidak heran mengapa mereka mengira begitu familiar. Namanya adalah... Pengguna sabit itu bertanya, surgawi. Tadinya aku akan menamakannya Doghead Blade karena aku akan memenggal kepala kalian semua dengan itu, tapi itu akan sangat sia-sia. Lagi pula, pedang itu tidak semata-mata diciptakan untuk menghadapi kelompokmu, kata Li Qiye. Surgawi. Yang ketiga tetap, tidak peduli dengan perjanjian setelahnya. Li Qiye memilih nama ini karena selama surga tinggi masih ada, dia akan merampas kekuatan penyimpanannya. Sudah lama sekali aku tidak puas dengan daging. Yang ketiganya berhenti mencabut pedangnya dan menjadi tidak sabar. Di mata mereka, dia sudah menjadi makanan yang menunggu untuk dikonsumsi. Mereka hanya perlu membunuh terlebih dahulu. Darah dan dagingnya adalah milik kita. Si pengguna sabit menegaskan, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dia tidak berbicara dengan Li Qiye tetapi dengan rekan-rekannya yang jauh. Matanya menatap ke arah tertentu, menunggu kesepakatan. Jika kalian bertiga bisa membunuh, aku yakin tidak ada orang lain yang akan mencoba bersaing memperebutkan darah dan dagingnya. Suara samar itu menjawab lagi. Yang ketiganya menjadi heboh setelah mendengar jaminan tersebut. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Qiye lagi. Ini berarti tidak ada orang lain yang akan mencoba bersaing dengan mereka untuk mendapatkan tubuh tetap seperti yang mereka inginkan. Kami berpesta hari ini, saya tidak percaya sudah berapa lama berlalu. Perut kita akan terisi hari ini. Telapak tangan raksasa itu menelan ludah dengan rakus. Benar, kilatan muncul di mata kedua orang lainnya, tampak seperti dua serigala lapar. Ayo, aku akan membunuh kalian bertiga terlebih dahulu, lalu sisanya. Li Qiye tertawa, ledakan, cahaya abadi keluar dari tubuhnya dan membentuk bingkai emas. Dia tampak seperti makhluk abadi emas dalam mitos fana dengan aura yang tak terkalahkan. Keberadaan di sini mengerutkan alis mereka saat melihat pemandangan ini. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Ketiganya mengeluarkan senjata mereka. Senjata pengguna sabit sudah jelas, sabit. Ia memiliki cahaya putih yang mampu menembus waktu dan menyerang musuh-musuhnya. Sebuah senjata aneh muncul di sebelah kekejian bermata tiga itu. Itu menyerupai bumerang yang berputar di sekelilingnya, terbuat dari banyak pecahan yang dirangkai menjadi satu. Setelah diperiksa lebih dekat, pecahan tersebut ternyata adalah bintang. Senjata ini dimurnikan dari berbagai dunia dan bintang-bintangnya, tetapi yang terpenting, semua makhluk hidup juga. Makhluk dengan senjata pilihan telapak tangan raksasa itu tidak mengherankan adalah sarung tangan yang terbuat dari logam yang tidak diketahui. Itu bisa menahan kekuatan terkuat di dunia. Ada 5 permata berharga yang terukir di atasnya, masing-masing berisi kekuatan yang berbeda, yin-yang, waktu, ruang. Hanya satu permata saja yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh miliaran orang dalam sekejap mata. Mati. Li Qiye adalah orang pertama yang menyerang karena kehendak primordialnya memancarkan cahaya yang menyatu dengan miliknya. Tebasan horizontal diarahkan langsung ke pengguna sabit, sebuah gerakan yang mungkin. Namun, itu berisi variasi dan saber dao paling mendalam yang pernah ada. Bahkan Dewa Pedang pun tidak akan bisa memahaminya setelah mencoba seumur hidup. Itu bisa dengan mudah membelah 3000 dunia dalam sekejap mata. Pengguna sabit membalas dengan ayunan vertikal. Itu tidak ditujukan pada Li Qiye melainkan segala sesuatu yang ada di depannya. Hanya satu kilatan yang keluar dari pedangnya bisa membunuh nenek moyang. Perbedaan ini memisahkan Li Qiye dari dimensinya. Meskipun jarak mereka tampak hanya beberapa inci, mereka sebenarnya berada di dua dunia yang berbeda. Pemutusan tersebut berhasil memisahkan semua ikatan karma yang menghubungkan mereka,
sehingga menghasilkan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Belum lagi seorang ahli biasa, nenek moyang dan kaisar sejati tidak akan mampu melintasi zona yang baru dibuat ini. Namun, pedang Li Qiye tidak peduli. Seseorang dapat dilahirkan 30 juta tahun yang lalu atau 30 juta tahun yang akan datang, tebasan ini masih akan memenggal kepala mereka dan kepala akan mulai berkumpul guling di tanah. Zona itu langsung hancur. Kecepatan dan jarak bukanlah batasan untuk Heaven Sage-nya karena itu memotong pengguna sabit, menyebabkan banyak kesakitan. Pada saat yang sama, gelandangan kekejian bermata tiga itu menghantam Li Qiye. Menghindari atau menggunakan teknik bertahan tidak ada artinya sebelum serangan ini. Ledakan. Kekuatan ini dapat menghancurkan dewa ketiga namun dihentikan oleh kehendak primordial. Tubuh emasnya ambruk tetapi tidak ditembus. Telapak tangan raksasa itu juga bergerak. 5 permata menjadi cemerlang, melepaskan kekuatan dari 5 afinitas yang berbeda. Ledakan, karma dan samsara menjadi abu. Namun, pukulan itu dihentikan oleh perisai luar biasa yang muncul di depan Li Qiye. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menerobos. Benteng abadi, dia memberlot saat itu. Bunuh dia. Keberadaannya diucapkan dengan dingin. Ledakan, dia meninju lagi setelah berbicara. Benteng ini tidak diciptakan oleh Li Qiye. Seorang penguasa tertinggi dari salah satu dari 6 tempat penebusan memberikannya kepadanya. Kaulah yang jatuh. Li Qiye tertawa dan mengaktifkan segel dunia miliknya. Li Qiye yang kedua keluar, bertahan sama dengan yang pertama. Li Qiye ini melangkah keluar dan tampak tak terkalahkan juga. Dia memegang peti mati kematian dan mengaktifkan Grendao, menghantamkannya ke telapak tangan raksasa yang ada. Disertakannya hal tersebut memaksa makhluk besar itu terhuyung mundur. Tewas. Kekejian bermata tiga itu datang lagi bersamaan dengan salah satu serangan pedang tadi. Gemuruh. Dunia kolosal mulai retak karena gelombang kejut destruktif yang berasal dari pertarungan ini. Sementara itu, banyak pasang mata yang menyaksikan dengan penuh keserakahan. Hasilnya tidak terlalu berarti bagi mereka, mereka akan tetap berpesta dengan yang kalah. Dampaknya cukup kuat sehingga dunia lain juga merasakannya, dari 9 dunia hingga 13 benua. Gemuruh. Di dalam dunia 9, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas karena terdengar seperti langit sedang terkoyak. Namun tidak ada kerusakan yang terlihat. Kematiannya mirip dengan seorang anak yang tidur di malam hari saat terjadi badai petir sementara 2 raksasa sedang berkelahi di luar jendela. Bencana alam. Penghuni 3000 dunia hilang, ditekan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melihat ke langit. Semuanya berubah, kita harus lari sekarang. Di sisi lain, para Master Top telah memikirkan hal ini dan memasuki kondisi hati-hati. Di 9 dunia, rune Dao terjalin di seluruh daratan dengan cara yang kompleks. Inilah momentum dan aura yang diciptakan oleh orang bijak dari generasi ke generasi. Langit sedang pecah. Seseorang di kuburan mampu melihat jauh ke dalam biru, mulailah, ini adalah perkembangan pertama, ini mungkin sebuah peluang. Ini mungkin zaman kita. Kembali ke 13 benua, mata yang bersembunyi di kegelapan menghadap ke atas dan di dalamnya. Orang itu belum muncul tapi orang tua itu ada di sana. Dalam Three Immortals, seorang pengamat dapat melihat pertarungan sebenarnya dan berkata dengan tenang. Langit di berbagai dunia bisa ditembus kapan saja oleh kekuatan di luar imajinasi siapapun. Kaisar dan nenek moyang tidak ada bandingannya, mereka takut akan nyawa mereka sendiri. Penduduk tidak punya pilihan selain mulai berdoa untuk penyelamat atau dewa dan dewa manapun yang mereka percayai. Ledakan, menimbulkan suara retakan. Daratan di 9 dunia mulai bergeser dan semua orang bisa merasakan pergerakan mengerikan ini. Apa yang sedang terjadi? Mereka secara alami berteriak ketakutan. Penghalang dunia telah rusak sehingga 9 dunia bergerak. Seorang Master Top menjadi cetak karena kesadaran ini. Inilah akhirnya. Perpindahan 9 dunia dan rusaknya penghalang membuat semua orang ketakutan. Untunglah pertarungan ini tidak terjadi di sini. Seorang penguasa tertinggi bergidik. 9 dunia akan hancur setelah beberapa gerakan dalam kasus itu. Orang-orang melihat ke atas dan melihat lautan bencana yang mengerikan berkumpul di atas. Kilatan petir menari-nari seperti naga sejati. Setiap baut bisa menembus bumi. Sial, bahkan surga yang jahat pun ingin bergabung.
Mereka yang berada di pekuburan atau di dimensi tersembunyi menjadi terkejut, tidak ada yang tahu apa yang surga ingin melakukan terhadap penyelamatan ini. Mereka yang bersembunyi adalah yang paling ketakutan. Akibat dari turunnya kecelakaan ini tidak terbayangkan. Beberapa tidak tahu apa yang terjadi di atas. Namun, lautan sudah memenuhi ribuan malapetaka pada saat ini, lebih dari cukup untuk mengakhiri dunia mereka. Para tuan menyaksikan dengan ekspresi serius. Kesengsaraan itu sama seperti pedang algojo yang menjulang di atas kepala mereka. Tuan terkuat tidak berani melakukan tindakan gegabah saat ini. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh surga jahat itu. Mereka telah bersembunyi begitu lama, hanya satu langkah yang salah dan sepanjang waktu akan terbuang percuma. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar dari atas kota. Semua orang merasa seolah-olah langit telah ditembus. Gemuruh. Malam tiba di 9 dunia. Apa itu? Orang-orang melihat sesuatu yang sangat besar jatuh dari 9 lanskap, sesuatu yang menyerupai makhluk yang sangat besar. Terjadi juga turun seperti banjir di sekitarnya. Bisa jadi itu adalah darah makhluk itu. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Sambaran petir dari kematian segera menuju ke makhluk itu, mengakibatkan serangan gencar tanpa henti. Kecelakaan meledak dan potongan daging jatuhan. Semua potongan kecil ini menjadi debu karena banyaknya baut. Namun, makhluk itu terlalu besar. Beberapa bagian masih lolos dari jaring dan terhempas ke tanah. Ledakan. Seluruh dataran dihantam oleh salah satunya dan menjadi ketiadaan. Hutan dan pegunungan menghilang dalam hitungan detik. Yang terburuk, lahar hitam mulai mencairkan tanah, mengubah kawasan tersebut menjadi kematian. Ikan yang berhasil lolos dari jaring terhempas ke tanah. Aura yang keluar darinya membuat pepohonan di kawasan itu tumbuh dengan kecepatan yang gila-gilaan. Batuannya juga mulai bersinar. Pohon-pohon jahat dan bebatuan jahat melolong dan mengambil alih. Daerah itu menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk neraka. Bencana telah tiba. Hal ini menjadi konteks warga yang ketakutan. Pergi. Banyak kaisar dan penguasa tertinggi di 9 dunia dan 13 benua muncul. Mereka bekerja sama untuk mengambil orang-orang biasa, menyelamatkan mereka dari bencana. Ledakan. 3.000 dunia tergoncang akibat dampak destruktif. Ini hanyalah permulaan. Lubang lain pecah lagi di atas dan sosok besar lainnya terjatuh. Gemuruh. Makhluk kedua yang mengincar 9 dunia tetapi malapetaka di atas segera mengirimkan serangan ke sekitarnya. Namun, bautnya telah dikeluarkan untuk menangani yang pertama. Serangan kedua bukan pertarungan itu. Mereka menembus monster ini tetapi tidak bisa membuatnya meledak seluruhnya. Makhluk itu akhirnya menghancurkan 9 dunia, menghancurkan bagian penghalang dunia tersebut. Tanah mulai saling menekan, lautan bergejolak karena tsunami. Kiamat akan datang. Bas. Rune Dao yang ada di 9 dunia menjadi cemerlang. Banyak tokoh muncul dan mulai melindungi bagian yang ditugaskan kepada mereka. Pindahkan. Mereka juga mulai mengangkut orang-orang biasa ke tempat yang aman. Hancurnya 9 dunia sebenarnya tidak seburuk itu. Itu hanya berarti benua-benua terapung bebas. Namun, masalahnya adalah monster kedua yang mendarat. Ledakan. Kenyataannya, makhluk ini sudah mati. Namun, aura keruh keluar darinya dan memperkuat semua yang ada di persahabatan, semua kedekatannya. 9 dunia akan termakan oleh racun keruh ini jika terus begini. Mengaktifkan. Salah satu sosok agung memiliki aura kaisar abadi yang mengesankan. Dia juga memiliki buah dao dengan kemampuan untuk memindahkan semuanya. Targetnya adalah racun yang melahapnya, mengirimkannya ke langit sekali lagi. Kaisar Abadi Zan. Para ahli yang mengetahui gelarnya, kaisar terbaru yang cukup cemerlang untuk dibandingkan dengan seniornya. Apa yang terjadi di atas cakrawala? Para master mulai bertanya-tanya. Ledakan. Pikiran mereka terganggu oleh ledakan lain. Makhluk ketiga jatuh dari atas. Brengsek, dunia kita akan tamat jika ini terus berlanjut. Salah satu penonton berteriak ngeri. 2 monster pertama telah menghancurkan 9 dunia. Jika lebih banyak makhluk raksasa yang jatuh, bukan ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup. Gemuruh, bintang-bintang di sekitar lintasan jatuhnya makhluk itu meledak. Tidak ada yang bisa dihentikan, mereka hanya bisa menyaksikan kehancuran dunia mereka. Ini sudah berakhir. Keputusan datang berikutnya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tangan terjulur dari jurang tak berdasar di 9 dunia, bergerak lurus ke arah makhluk yang jatuh itu.
Ini adalah salah satu kuburan Heavenfall. Ledakan. Dampaknya seharusnya terlalu besar untuk ditangani oleh siapapun, namun tangan tersebut mampu memanggul makhluk ini. Racun gelap keluar dari makhluk itu tetapi tirai itu membalas dengan sinar ilahi. Merusak. Suara kuno dari jurang terdengar. Lebih banyak sinar ditembakkan untuk menghentikan kegelapan yang korosif. Ledakan. Para penonton menyaksikan dengan kagum sebelum kontes pamungkas ini. Pihak ketiga tiba-tiba membeku, jaminan surga dari lautan turun dengan kekuatan penuh. Sasaran petir sebenarnya adalah Heavenfall Abyss, yang sepenuhnya menelan tempat itu. Ah! Penguasa kuburan ini dihancurkan oleh petir. Terkutuklah kamu, surga yang jahat. Tangisan terpanas hingga terpanas dunia. Akhirnya, jurang maut meledak karena kekuatan yang luar biasa ini. Dindingnya runtuh dan tidak ada yang tersisa di bawahnya. Sebuah kuburan hancur begitu saja. Dasar celaka. Tuan-tuan yang lain memelihara konservasi, menyadari bahwa surga yang jahat ingin menghancurkan kekejian yang mengerikan ini bersama mereka. Akibatnya, mereka menjadi lebih berhati-hati. Hal serupa juga terjadi di 13 benua. Kesengsaraan ini menimbulkan rasa takut pada setiap orang, terutama mereka yang bersembunyi di dimensi yang di dalam. Mayat-mayat itu tidak ada ikatannya, satu saja sudah cukup untuk mengubah situasi. Seorang penguasa di kuburan. Kekejian yang mengerikan ini merusak daratan, tetapi bagi mereka yang cukup kuat untuk mewujudkannya, hasilnya akan luar biasa. Ledakan. Satu monster lagi jatuh dari atas, monster keempat. Gemuruh. 9 dunia yang rusak tidak dapat menahan dampak lainnya. Tidak ada tuan yang mencoba menghentikan agar tidak jatuh ke tanah kali ini. Mereka mendambakan kematian itu tetapi kematian masih menunggu di atas sana. Heavenfall Abyss adalah contoh sempurna, tempat itu tidak ada peluangnya. Berdengung. Setelah kilatan cahaya yang terang, sebatang pohon besar menghentikan mayat itu dengan dahannya. Pohon purba. Seseorang berteriak. Gemuruh. Kesengsaraan meletus lagi dan mengirimkan petir yang mengerikan. Ini turun lagi. Tidak ada yang berani berpikir untuk mengambil mayat itu dari pohon. Namun, pohon itu memancarkan cahaya primordialnya dan memanggul banyak sekali dunia. Pengucapan keras pun terjadi saat ia menahan serangan petir. Sangat kuat. Para tuan menjadi terkejut. Ledakan. Saat malapetaka menyerang pohon, bayangan lain muncul di atas langit, satu monster lagi. Jatuh. Bang! Mayat kelima membawa energi gelap dalam jumlah besar, siap menelan 9 dunia. Semakin mendekat, benua dan dasar lautan mulai berubah bentuk menjadi retakan. Sementara itu, kematian yang disibukkan oleh pohon purba, tidak mampu menghancurkan mayat kelima. Racun dari mayat itu mulai mengotori tanah bahkan sebelum menyentuh tanah. Guyuran, gelombang biru muncul entah dari mana dan menyapu mayat kelima. Danau abadi yang mati. Seorang tuan melihat ke sana. Benar saja, gelombang pasang ini datang dari salah satu dari 12 kuburan, danau abadi kematian. Ledakan, air pasang menyeret mayat besar itu kembali ke danau. Udara langsung menjadi gelap dengan arus yang kacau. Namun, cahaya terang dan kekuatan besar menstabilkan area tersebut, menghentikan serangan kegelapan. Lautan petak di atas mengirimkan rentetan petir. Mereka tampak seperti ular yang menyerang danau. Pada titik ini, danau telah mengaktifkan formasi besar yang mampu menyembunyikan segalanya. Baut petir berhasil menembusnya hanya untuk menemukan bahwa danau itu tidak terlihat. Kesengsaraan yang disibukkan oleh pohon purba memberi kesempatan pada kuburan ini untuk mencuri salah satu mayat. Mereka benar-benar melakukannya. Tuan-tuan lainnya menjadi terkejut dan cemburu. Mayat-mayat surgawi ini tak ternilai harganya. Tentu saja, mereka jahat dan tidak beruntung tetapi itu berarti memiliki kartu as untuk masa depan. Ledakan, turunlah letaknya ke-6 dari atas. Satu lagi, penduduk dan sekutunya di 9 dunia tidak dapat mempercayainya. Mereka dengan putus asa berdoa agar bencana ini segera berakhir. Semua mata terlihat pada mayat berikutnya. Para penguasa mengambil tindakan tetapi mereka tetap waspada terhadap konservasi. Berdengung, sebuah portal dao muncul, tampak seperti gerbang neraka karena auranya yang mematikan. Sesosok raksasa keluar dari portal. Aura kekuasaannya bisa menghancurkan kekuasaannya. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. 9 langit dan 10 bumi dipaksa menjadi pelat baja miliknya. Siapa itu? Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang kaisar abadi.
Namun, auranya aneh karena banyaknya energi kematian di dalamnya. Para pembudidaya biasa tidak dapat mengenali kaisar yang luar biasa ini. Ming kuno. Namun, tuan di kuburan menjadi serius. Mata mereka bisa menembus portal Dao untuk melihat sisi lain. Ini tidak diperlukan karena portalnya sendiri lebih terbuka. Sebuah kerajaan tertinggi muncul dengan sepotong balok mengambang yang aneh di sana. Blok ini sepertinya mampu berubah menjadi apapun di alam semesta. Zona jasmani. Seorang tuan mengenali artefak ini. Mereka menginginkan mayatnya. Tujuan dari pendatang baru ini menjadi jelas. Tiantu, jangan pikirkan itu. Seorang pria terbang keluar dari tempat pemakaman mayat surgawi. Keilahiannya yang melanda seluruh dunia, tampak sangat tak terpecahkan. Dia berdiri tegak dan lurus dengan ciri-ciri yang tajam. Armornya berputar dengan cahaya tak terbatas yang berisi gambar langit dan gambar kuno lainnya. Dia adalah seorang Earth Immortal yang pernah berbincang dengan Li Qiye di masa lalu. Kini, luka di depan dadanya sudah tidak terlihat lagi. Dia jauh lebih kuat sekarang karena Li Qiye telah menyerahkan kata-kata baik untuknya kepada hantu tua itu, yang benar-benar mengubah keuntungannya. Lama tidak bertemu, Lin Shaoxuan. Kaisar di langit melihat dan mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan energi kematian yang cukup untuk membunuh semua makhluk hidup. Mati, Shaoxuan meraung dan menusukkan tombaknya ke depan, melepaskan energi drakonik yang dapat membakar langit dan membunuh para dewa. Gemuruh. Pertarungan keduanya membuat dunia bergetar. Tidak ada waktu untuk bermain bersamamu. Kaisar, berbalik dan kerajaan menembakkan sinar kematian langsung ke arah musuh. Ledakan. Shaoxuan menggunakan tombaknya untuk memblokir sinar itu tetapi karena tombak itu mengandung kekuatan Ming kuno, dia terus-menerus didorong mundur. Mulai, Kaisar memerintahkan. Banyak tokoh keluar dari portal, banyak di antara mereka adalah Kaisar abadi. Para penguasa di pekarangan menjadi tertarik. Tampaknya balapan ini belum sepenuhnya dihancurkan. Mereka akhirnya muncul untuk mendapatkan mayat surgawi ini. Awal, seorang lelaki tua muncul di atas zona korporeal dengan sepasang tangan mencolok yang berlumuran darah. Berdengung, Bloodhand Butcher mengaktifkan artefak itu. Itu mengirimkan cahaya yang menghubungkan tim mereka. Ledakan, diluncurkan. Pihak ketiga ikut bergabung, World War True God. Dia menembakkan Netherlord Hexager Launcher langsung ke Kaisar Abadi Tiantu. Hentikan, Kaisar pesona dari formasi. Namun, anggota pengurus yang lain bekerja sama untuk menggunakan artefak mereka. Sebuah zona sudut meleleh dan melesat seperti angin puting beliung. Itu berubah menjadi perisai untuk menghentikan tembakan masuk dari peluncur. Ledakan. Selanjutnya, seluruh zona melebur dan mencakup kerajaan bersama dengan para penguasa Ming kuno. Sebaliknya, raksasa lapis baja muncul. Kepalanya menyentuh langit yang tinggi, hanya satu ayunan saja sudah cukup untuk menyapu bintang-bintang. Ia segera menangkap mayat yang jatuh. Ke atas, perintah penjagal tangan darah. Semua anggota Ming mengumpulkan vitalitas mereka, memungkinkan Kaisar Abadi untuk menggunakan zona tersebut. Raksasa lapis baja ini sangat ilahi dan sangat kuat, manifestasi dari fisik abadi penghancur langit. Kaisar Abadi tidak akan mampu menangkap mayat itu karena beratnya dan racun yang invasif. Namun, zona korporeal dalam bentuk ini tidak memiliki masalah di dalamnya. Setelah berhasil menangkapnya, ia berbalik untuk pergi. Jangan pernah memikul. Seorang pria muncul di atas tempat pemakaman mayat surgawi, tampak seperti penguasa kosmo. Apalagi seseorang yang sedang berhadapan Lin Shaoxuan memucat di hadapannya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Hantu tua, datang sendiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyembunyikan kapaknya, membuka langit dan bumi dalam prosesnya. Ledakan. Raksasa lapis baja itu membalas dengan pukulan yang terdiri dari 3 afinitas, kekuatan, kecepatan, dan berat. Ledakan. Satu ayunan kapak itu sudah cukup untuk mengubah pasang surut suatu zaman. Itu mewakili zaman tertinggi. Bam, bam. Bam! Raksasa lapis baja itu terhuyung mundur, menghancurkan pemandangan di bawahnya. Orang bisa melihat bekas luka di tangan raksasa itu sekarang. Ingat, zona korporeal adalah salah satu dari 9 harta karun surgawi. Namun, kapak tersebut masih berhasil meninggalkan bekas bukti kehebatannya. Berdengung, raksasa lapis baja itu memancarkan cahaya keemasan yang akhirnya mengembun menjadi lapisan atas.
Benda itu sepertinya terbuat dari emas, suatu tanda tidak dapat dihancurkan. Fisik berlian yang tidak bisa dihancurkan. Bentuk lain dari zona korporeal. Senior, kenapa kamu harus ikut campur? Suara Kaisar Abadi Tiantu datang dari raksasa itu. Keterlibatan hantu tua membuat mereka benar-benar lengah. Penampilannya merupakan masalah besar karena dia adalah seseorang yang pernah berjuang melawan surga sebelumnya, seorang penguasa zaman. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ras mereka memiliki beberapa kaisar tetapi ini masih jauh dari cukup. Satu-satunya hal yang memungkinkan mereka untuk melawan orang tua itu adalah harta surga mereka yang tiada taranya. Saya khawatir saya telah membuat kesepakatan dengan orang lain. Aku akan membunuh kalian semua dan merebut zona korporeal. Orang tua itu tersenyum. Bunuh dia. Bloodhand Butcher memerintahkan, sadar bahwa negosiasi damai tidak mungkin dilakukan. Para kaisar dan ahli Ming menekankan seluruh kekuatan mereka ke dalam harta surgawi mereka. Gemuruh, berlian yang tidak bisa dihancurkan, keabadian yang marah, fisik musim semi suci. Kemunculan fisik tubuh ini mengakibatkan gempa dahsyat di 9 dunia. Zona korporeal sudah sangat berat. Aktivasi fisik tertentu membuatnya semakin berat. Peningkatan ini tidak berhenti sama sekali, 9 dunia tidak akan bertahan jika terus begini. Ya ampun, para penonton terkagum-kagum melihat ukuran raksasa ini. Merusak, hantu tua menyerang, tidak ingin melihat zona korporeal diaktifkan sepenuhnya atau akan sulit baginya untuk menekannya. Memperbaiki, kilauan kapaknya menjadi seterang salju. Kecerahannya cukup kuat untuk melewati penghalang dunia dan mencapai dunia lain. Katak, Lin Shaoxuan dan Ward Guotrugat juga menggunakan semua persenjataan mereka untuk melawan artefak ini. Mereka tahu bahwa jika Ming kuno mendapatkan mayat ini dan menjelaskannya, mereka akan dapat bangkit kembali. 9 dunia akan jatuh ke dalam kegelapan sekali lagi. Ledakan, kekuatan dahsyatnya hampir menghancurkan daerah sekitarnya. Ke-9 dunia tidak mampu menghadapi gelombang kejut tersebut. Untungnya, rune Dao yang tak terhitung banyaknya yang muncul sebelumnya mengikat dunia menjadi satu. Kalau tidak, hanya abu yang tersisa. Hantu tua tampak tak berhenti dengan kapaknya saat dia menyerang raksasa itu. Bahkan tuan lainnya pun kagum dengan kekuatannya. Kepahlawanannya tidak layu seiring bertambahnya usia, masih mendominasi seperti masa lalu. Semua masuk. Anggota Ming berseru, menuangkan seluruh vitalitas mereka ke raksasa itu tanpa menahan diri. Semakin lama mereka bertahan, semakin buruk keadaannya. Selama mereka bisa melarikan diri dengan mayat ini, suatu hari mereka akan bisa kembali dan berpesta dengan penduduk 9 dunia dan 13 benua. Gemuruh, kekuatan raksasa lapis baja itu melonjak dengan gila-gilaan. Akhirnya, ke-12 fisik abadi menjadi satu. Ini jauh lebih mengerikan daripada seorang kaisar abadi yang memiliki kedua belasnya dalam penyelesaian akhir, ratusan kali lebih kuat. Sayang sekali, ini bukan zaman sebelumnya lagi. Zona korporeal Anda belum membuka halaman baru. Hantu tua menyaksikan raksasa lapis baja itu menjadi lebih khawatir dari kaisar sebelum berkomentar. Memperbaiki, dia mengangkat kapaknya yang megah lagi. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa dia bisa membunuh kaisar-kaisar ini dengan satu pukulan jika mereka tidak bersembunyi di dalam raksasa. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Sialnya, lautan di atas mulai mengumpulkan sambaran petir. Hanya butuh 1 detik sebelum air terjun langsung mengenai lelaki tua itu. Beberapa waktu yang lalu, ia sepenuhnya fokus pada pohon purba tetapi tidak dapat menjatuhkannya. Ia memutuskan untuk membagi daya tembaknya menjadi 2 bagian sekarang. Persetan dengan adikmu, surga yang jahat. Aktifkan perlindungannya. Hantu tua mengutuk dengan keras dan diperintahkan. Ledakan, kuburannya menjadi mempesona dan membangun tembok besar di atasnya. Gemuruh, baut petir menghantam dinding, menimbulkan getaran yang dahsyat. Sementara itu, pohon purba tampak berubah menjadi pusaran udara yang menyeret sambaran petir. Ini berarti bahwa hal itu menarik sebagian besar daya tembak penutupan. Meskipun demikian, serangan rentetan yang mengenai hantu tua masih cukup kuat untuk membuatnya terhuyung. Yang paling penting, semakin banyak kematian yang terjadi di lautan itu, cukup terang untuk menghalangi semua pandangan. Itu adalah eksekusi surgawi yang akan datang. Para penguasa kuburan meringis melihat pemandangan ini. Kalahkan dia sekarang. Pasukan Ming melihat peluang dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka.
Raksasa lapis baja itu melancarkan serangan yang menghancurkan dunia langsung ke arah hantu tua. Ini bisa menjadi kesempatan untuk membunuh saat dia ditekan oleh kematian. Pelekatan keras terjadi ketika lelaki tua itu mencengkeram kapaknya dengan keras dan melepaskan tornado ke arah raksasa itu. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting karena eksekusi pemakaman akan menimpanya. Sayangnya, penutupan tersebut menurunkan potensi serangannya sehingga raksasa itu lebih unggul. Ledakan. Bintang-bintang meledak karena pukulan lain saat hantu tua berhasil dipukul mundur. Sialan gagak, lakukan tugasmu sekarang atau aku akan selesai. Hantu tua merasakannya karena diserang dari berbagai arah dan diteriaki. Berdengung, setiap inci daratan di 9 dunia mulai beresonansi dengan kekuatan yang gila. Hukum berkumpul dan melesat ke langit seperti tsunami. Garis keturunan banyak kaisar berubah secara harmonis. Aura kekuasaan memporak-porandakan daerah tersebut saat sosok-sosok agung muncul. Kaisar Minren, Permaisuri Hongtian, Kaisar Tunri. Teriak leluhur tua di seluruh dunia. Ini terjadi menjelang zaman akhir dan orang-orang hampir melupakan kaisar yang tak terkalahkan ini. Sekarang, avatar Dao mereka telah muncul kembali. Hukum tersebut akhirnya membentuk tombak yang mampu menghadapi musuh manapun dan membunuh makhluk abadi. Penakluk jahat 9 dunia. Seorang leluhur yang pernah melihat senjata ini sebelumnya berteriak. Itu membunuh semua yang dilewatinya saat itu. Sepasang sayap raksasa muncul setelah tombak. Itu menghapus 9 dunia dan meninggalkan bayangan yang mengerikan. Gagak gelap. Para penguasa di kuburan bergidik setelah melihat sayap itu lagi. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Para anggota Ming kuno menjadi cetak, termasuk tokoh-tokoh hebat seperti Kaisar Abadi Tiantu. Keberadaan ini membantai ras mereka saat itu, memaksa mereka keluar dari 9 dunia. Bersambung.